Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis break-even point multi-product. yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Muhammad Altaf. Saya Fia Septia Rahma. Saya Aulia Aryani. Saya Marcia Aurelia Safira. Saya Gina Aulianisa. Saya Hari Budi Purwanto. Selamat menyaksikan. Break-even point multi-product diartikan sebagai penjualan campuran atau sales mix, yang berarti suatu gambaran perimbangan penjualan antara berbagai macam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. BP multi-product adalah titik pulang pokok untuk perusahaan yang memproduksi berbagai jenis barang dan jasa. Sales mix bertujuan untuk menciptakan kombinasi dan bauran produk yang dapat menghasilkan laba terbesar. Untuk menghitung titik impas multi-produk terlebih dahulu harus dihitung bauran penjualan produknya atau perbandingan volume penjualan antar produk. Untuk menghitung BEP multiproduk yang harus diketahui, pertama biaya tetap, kedua biaya variabel, ketiga harga jual, keempat sales mix, yang kelima menghitung BEP dalam penjualan rupiah. Rumus BEP multiproduk. BEP sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel total dibagi penjualan total. Perencanaan penjualan. Perusahaan mencapai tujuan yang diharapkan melalui penjualan. Perhitungan perencanaan tingkat penjualan dalam unit. Penjualan dalam unit sama dengan biaya tetap ditambah target laba per margin kontribusi per unit. Kemudian perhitungan tingkat penjualan dalam rupiah. Penjualan dalam rupiah sama dengan biaya tetap ditambah target laba per rasio margin kontribusi. Selanjutnya ada perencanaan laba. Berikut rumus perencanaan laba. Sales minimal sama dengan fixed cost ditambah keuntungan dibagi 1 dikurang variabel. Lalu berikutnya ada analisis data, yaitu dianalisis data berupa volume operasional penjualan yang didapatkan oleh Hotel Max Makassar atas dasar rupiah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, volume operasional penjualan pada kamar hotel. Di hotel tersebut dibagi menjadi 2 kamar, yaitu superior room dan deluxe room, yang dimana total unit yang tersedianya yaitu pada superior yaitu adalah 17 unit kamar, lalu pada deluxe room yaitu ada sekitar 16. Lalu untuk jumlah kamar yang terjual bagi superior dan deluxe senilai 2.810 untuk superior, lalu yang kedua untuk deluxe room sekitar 2.708, yang dimana mendapatkan jumlah total 5.518. Lalu berikutnya ada perhitungan laba bersih bagi Hotel Max. Yang pertama itu adalah biaya-biaya pendapatan kamar di tahun 2016, yaitu sekitar 1.281.490.000 rupiah. Lalu untuk harga pokok penjualannya kamar itu senilai 232.223 rupiah. Lalu untuk laba kotornya senilai 1.281.176 dan 177.000 rupiah. Lalu untuk beban operasionalnya ini dikurang dengan biaya yang sudah saya sebutkan sebesar 256.277.992.000 rupiah. Lalu untuk laba bersihnya itu senilai sekitar 1.224.898.785.000 rupiah. Lalu pada berikutnya ada biaya tetap hitungan variabel. Yang pertama, jumlah jenis kamarnya itu terbagi menjadi 2, seperti saya sebutkan yang tadi, superior dan deluxe. Lalu untuk jumlah kamar superior itu senilai 17, lalu untuk yang deluxe sekitar 16. Lalu untuk total dari kamarnya semuanya yaitu 33 kamar. Lalu untuk jumlah dalam 1 tahun, setiap satu kamarnya itu senilai 365, yang dimana memiliki total 730. Lalu untuk potensi kamar terjual, untuk superior yaitu sekitar 6.206. Lalu untuk yang deluxe sekitar 5.840 dan mendapatkan total sebesar 12.046 rupiah. Lalu selanjutnya harga sewa kamar. Untuk harga superior yaitu senilai 215
215 juta rupiah. Lalu untuk yang deluxe 250 juta rupiah dan memiliki total senilai 465 juta rupiah. Lalu untuk potensi penjualan kamar bagi superior ini senilai 1.334.290.000 rupiah, dan yang untuk deluxe-nya lebih besar, mendapatkan peningkatan sebesar 1.460.000 rupiah dan memiliki total sebesar 2.794.290.000 rupiah. Dan untuk persentase nilai jual relatif per kamarnya itu, untuk superior ini dia mendapatkan 48% dan untuk deluxe sekitar 52% dan memiliki total senilai 100%. Ini ada perhitungan alokasi biaya tetap yang dimana kamar superior memiliki biaya tetap senilai 1.512.881.000 rupiah. Lalu untuk kamar deluxe mempunyai biaya tetap yang sama senilai 1.512.881.000 rupiah. Lalu memiliki total sehingga 1.512.881.000 rupiah. Lalu untuk persentase alokasi per kamarnya yaitu untuk superior senilai 48%, lalu untuk yang deluxe sekitar 52% yang memiliki nilai persentase senilai 100%. Lalu untuk jumlah alokasi kamar superior ini memiliki harga senilai 726.850.000 rupiah. Lalu untuk kamar deluxe sebesar 786.698.120.000 rupiah dan memiliki total hingga mencapai 1.512.881.000 rupiah. Selanjutnya ada perhitungan alokasi biaya variabel yang dimana jumlah jenis kamar superior memiliki potensi kamar terjual sebanyak 6.216 rupiah. Lalu untuk kamar jenis deluxe senilai 5.840 dan memiliki total sebesar 12.046. Lalu untuk biaya variabel kamar superior yaitu sekitar 84.751.559 rupiah. Lalu untuk kamar deluxe memiliki biaya variabel yang sama sebesar 84.761.559 rupiah dan memiliki total sebesar 84.761.559 rupiah. Untuk persentase alokasi per kamar, di saat superior memiliki 51% dan deluxe memiliki 49% yang memiliki total sebesar 100%. Lalu untuk jumlah alokasi kamar superior yaitu senilai 43.228.395.000 rupiah dan untuk yang deluxe memiliki 41.553.164.000 rupiah dan memiliki total sebesar 84.761.559.000 rupiah. Lalu untuk biaya variabel per unit kamarnya yang didapatkan oleh superior sebesar 6.965 dan untuk yang deluxe itu sebesar 7.115.000 rupiah dan memiliki total sebesar 14.080 perak rupiah. Selanjutnya terdapat perhitungan rasio margin kontribusi pada Hotel Max Makassar tahun 2016. Diketahui jenis kamar superior memiliki total biaya tetap sebesar Rp726.182.880 rupiah. Lalu yang di jenis kamar deluxe memiliki total biaya tetap sebesar Rp786.698.120 rupiah. Jenis kamar superior memiliki harga jual per unit sebesar 215.000.
Lalu jenis kamar deluxe memiliki harga jual per unit sebesar 250.000. Jenis kamar superior memiliki biaya variabel per unit sebesar 6.965. Lalu di jenis kamar deluxe memiliki biaya variabel per unit 7.115. Lalu pada jenis kamar superior memiliki margin kontribusi sebesar Rp208.35. Lalu yang di deluxe memiliki margin kontribusi sebesar Rp242.885. Pada jenis kamar superior memiliki biaya variabel sebesar Rp43.228.395. Lalu di jenis kamar deluxe memiliki biaya variabel sebesar Rp41.553.164. Di jenis kamar superior memiliki penjualan sebesar Rp604.165. Lalu di jenis kamar deluxe memiliki penjualan sebesar Rp677.244. Lalu di jenis kamar superior memiliki rasio margin kontribusi sebesar 12,976. Lalu di jenis kamar deluxe memiliki rasio kontribusi sebesar Rp15.298. Selanjutnya terdapat perhitungan break-even point dengan rumus biaya tetap total dibagi rasio margin kontribusi. Berikut ini merupakan perhitungan break-even point Hotel Makassar untuk tahun 2016. Pada jenis kamar superior, kita rumuskan biaya tetap total sebesar Rp726.182.800.000 dibagi 12,976 menghasilkan Rp55.663.538. Lalu di jenis kamar deluxe kita memiliki perhitungan biaya tetap total sebesar Rp788.698.120.000 per 15,298 yang menghasilkan Rp51.424.899.
Berdasarkan perhitungan break even point tersebut, dapat diketahui jika Hotel Max Makassar menginginkan terjadinya break even point, maka Hotel Max Makassar harus mendapat pendapatan kamar sebesar Rp107.388.437 yang terdiri dari Rp55.963.538 untuk kamar superior dan sebesar Rp51.424.899 untuk kamar deluxe. Selanjutnya tahap analisis perencanaan laba. Diketahui rumus penjualan sama dengan biaya tetap ditambah target laba per 1 dikurang biaya variabel. Penjualan sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi 1 dikurang biaya variabel per total penjualan. Penjualan sama dengan 1.512.881 ditambah 20% per 1 dikurang Rp84.561.559 per Rp1.281.409. Penjualan sama dengan 1.512.881 ditambah 20% per 51% menjadi 51% P sama dengan 1.512.881 ditambah 20%. 31% P sama dengan 1.512.881 P menjadi 4.800 P menjadi 8 miliar 400 P menjadi 4.880.261.290 rupiah.